Halo kreator muda, kembali lagi di Creative Talks Polimedia. Hari ini kita akan membahas seputar kampus Polimedia nih bersama saya Faisilia sebagai Duta Polimedia 2025. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas seputar prodi desain mode nih teman-teman. Nah, penasaran banget kan siapa narasumber kita kali ini? Baik, langsung aja kali ya kita sapa. Baik, di sini sudah ada Ibu Pinky Indrianti, MDS selaku dosen desain mode. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Dan di sini juga ada Kak Jessie Marpaung selaku mahasiswa desain mode semester 6 ya Kak ya. Oke, baik. Nah, tapi sebelum itu kreator muda kalau mau tahu tentang Polimedia bisa aja langsung cek di @polimediakreatif atau cek websitenya di www.polimedia.ac.id. Nah, langsung aja kali ya kita tanya-tanya seputar prodi desain mode ke narasumber kita kali ini. Mungkin ke Ibu Pinky dulu kali ya Bu ya. Bu, aku mau nanya nih, bagi calon kreator muda kan mau tahu nih kalau misalkan mau masuk desain mode itu jurusan apa sih? Dan dia D3 atau D4 ya Bu ya? Oke, baik. Untuk prodi desain mode, kita tergabung dalam jurusan desain. Kita secara garis besarnya desain terapan atau D4. Oh, berarti D4 udah setara sama sarjana ya Bu ya? Iya, kita udah setara. Jadi nanti untuk gelarnya kita sarjana terapan. Jadi sarjana ini setara dengan sarjana terapan ini. Oke, baik. Nah, kalau misalkan di desain mode itu apa aja sih Bu yang dipelajari? Oke, secara intinya kita ada 3 bidang kajian atau 3 keilmuan yang kita pelajari. Yang pertama fashion, yang kedua fashion production, yang ketiga entrepreneurship atau kewirausahaan. Untuk fashion itu nanti dia terbagi menjadi 2, yaitu fashion design dan textile design. Kemudian untuk fashion production itu ada pattern making atau pembuatan pola busana dan sewing atau teknik jahit mode. Kemudian di kewirausahaan sendiri kita nanti akan ada fashion marketing, fashion branding, sama fashion merchandising. Oke, berarti nggak cuma buat baju aja ya Bu ya, berarti kita marketing baju kita sendiri gitu ya Bu ya. Oke, menarik. Ini udah mulai hujan nih teman-teman nih. Nah, mohon dimaklumi ya kalau misalkan ada suara rintik-rintik sendu. Ya, jadi teman-teman langsung tetap pantau podcast kita ya, jangan langsung keluar ke podcast kita ini karena ya maklum lah lagi hujan. Nah, langsung aja kali ya kita nanya ke Kak Jess lagi. Kak, ada gak sih selama kakak jadi mahasiswa itu ada gak sih tugas yang ribet, sulit tapi berkesan gitu Kak? Kalau menurut aku mata kuliah yang sulit tapi berkesan itu adalah di semester 2 dan semester 1 yaitu Nirmana. Dari Nirmana titik, Nirmana ruang, terus kayak Nirmana bentuk dan garis gitu. Itu dari situ ada inspirasi buat aku di mata kuliah selanjutnya kayak buat baju tuh bisa terinspirasi dari Nirmana gitu. Oh, jadi Nirmana yang paling berkesan ya. Oke. Oke, mungkin kita balik lagi ke Ibu Pinky ya Bu. Bu, kalau misalkan di prodi desain mode ini pembagian antara teori dan praktik tuh bagaimana ya Bu ya? Secara keseluruhan kita paling besar di di praktek kita sebesar sekitar 60% sampai 70%, sisanya di teori sekitar 40 sampai 30%. Oh, berarti masih lebih banyak prakteknya ya Bu ya? Berarti berarti lebih banyak praktek untuk membuat baju dan memarketing baju ya Bu ya? Dan desain, kegiatan fashion design-nya. Iya. Oke, baik. Nah, mungkin kita balik lagi ke Kak Jessie ini. Kak, kalau misalkan di prodi desain mode itu kegiatan tahunan yang diikutin tuh apa aja sih di prodi ini? Kegiatan tahunan itu ada di proyek yang agak besar di semester 5. Itu PFF, Polimedia Fashion Festival. Nanti itu ada collab dengan mata kuliah studio mode. Dan itu kita membuat baju yang untuk ditampilkan fashion show gitu. Oh, jadi ada fashion show-nya di situ ya? Iya, betul. Oke, mungkin balik lagi ke Ibu Pinky nih Bu. Bu, kalau misalkan di desain mode itu jalur penerimanya tuh ada berapa ya Bu ya? Dan kuotanya tuh ada berapa Bu? Untuk kuota tahun ini kita sekitar 64 mahasiswa. Untuk jalurnya kita ada di 3 jalur. Yang pertama ada SNBT, SNBP, dan jalur mandiri. Oke, kalau misalkan ada kreator muda nih, calon kreator muda yang mau masuk ke desain mode itu lebih banyak kuotanya di mana ya Bu ya? Di SNBT, SNBP atau mandiri? Biasanya kita di SNBT. Oh, SNBT itu yang paling banyak. Iya. Oke, Mandiri baik. juga lumayan banyak sih, tapi akan lebih banyak di SNBT. Oke.
Bu, kalau misalkan di desain mode itu tracer studi yang ada di desain mode ini seperti apa ya Bu ya? Untuk lulusan kita kebanyakan langsung bekerja, yang mungkin hampir 50% ke atas, sisanya ada yang meneruskan ke tingkat S2. Biasanya kalau nggak di bidang desain, ngambilnya bagian manajemen, dan ada juga yang membuka usaha ya atau wirausaha, bikin label fashion sendiri. Oke, berarti banyak ya lulusan yang langsung kerja dan buka usaha ya Bu ya? Wow, menarik banget nih. Nah, kalau misalkan ada calon kreator muda nih yang mau masuk ke desain mode, butuh portofolio nggak Bu nih kira-kira? Untuk ujian, untuk ujian kita butuh portofolio di SNBT dan semuanya ya, tiga-tiganya kita butuh portofolio, baik itu gambar suasana maupun gambar ini ya, portofolio gambar bebas ya. Nah, mungkin ke Kajes nih, Kajes kalau misalkan pas waktu baru masuk ke desain mode, portofolio Kajes gimana nih Kak? Portofolio aku tuh dasar banget ya, kayak membuat buah dan itu kayak memperhatikan keseimbangan, balance gitu, kayak yang ada di unsur-unsur desain dan juga kayak membuat baju gitu, membuat kayak pengetahuan apa yang kamu tahu tentang desain fashion itu, kayak ya udah gimana kayak kamu ngelihat model catwalk dan kamu mengimplementasikannya kayak menggambar di kertas itu. Oh, berarti ada model, ada fashionnya. Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir nih, calon kreator muda. Mungkin ke Ibu Pinky dulu. Ibu, kenapa sih harus Polimedia dan kenapa harus prodi desain mode? Kenapa harus Polimedia? Karena kita satu-satunya politeknik industri kreatif di kota Jakarta. Kenapa desain mode? Karena kita adalah salah satu bidang industri kreatif yang sedang naik daun saat ini. Kenapa desain mode naik daun ya Bu ya? Iya, jadi di antara sekian sektor industri kreatif, salah satunya desain mode itu yang paling banyak diminati dan sedang naik daun dari segi sektor ekonomi kreatif. Oke, ini mungkin dari Ibu Pinky. Nah, mungkin ke Kak Jess nih kali ya. Kak, kalau misalkan Kakak pilih desain mode, kenapa harus Polimedia atau kenapa harus desain mode nih Kak? Alasan aku kenapa harus Polimedia itu pastinya karena negeri, dan dimana kalian tahu sendiri UKT swasta itu harganya lumayan mahal ya teman-teman. Jadi kayak kalian buat yang mau ngejar mimpi di fashion, dan menurut aku itu lebih aku memilih untuk negeri itu karena biaya kuliah. Oke, karena negeri ya. Oh. Aduh, ini hujan semakin deras nih calon kreator muda. Maklumin ya nih, maaf nih. Karena ya cuaca ya nggak bisa kita ngedaliin. Oke, baik. Mungkin langsung aja kali ya kita tanya-tanya lagi nih ke Ibu Pinky. Bu, mengenai prestasi yang ada di desain mode itu seperti apa ya Bu ya? Untuk prestasinya, karena tadi kita banyak dibobot ya di mata kuliah praktik, kita itu mahasiswa banyak yang mengikut sertakan karya-karya di lomba. Kita juga banyak produk-produk kita diserap oleh industri melalui program magang. Kita juga ada proyek di kelas studio inovasi mode. Biasanya nanti kita ada semacam program kemitraan. Rata-rata produk mahasiswa kita itu banyak yang sudah mulai diterima atau diambil atau bahasanya mungkin diserap gitu ya. Jadi karya kita ada yang sudah dibeli oleh pihak industri atau dipesan juga beberapa, dan dalam bentuknya kita kerjasama. Oh, berarti udah ada produk yang dibeli dengan industri dan ada kerjasamanya ya Bu ya? Wow, menarik. Nah, ini pertanyaan terakhir nih untuk Kak Jess dan Ibu Pinky. Mungkin dari Kak Jess dulu kali ya. Kak, kenapa sih harus Polimedia dan kenapa harus desain mode? Kenapa harus Polimedia? Karena Polimedia itu negeri, dan jurusan untuk fashion busana itu terbanyak swasta, dan negeri itu hanya di Polimedia. Oh, karena negeri ya? Oke. Mungkin ke Ibu Pinky lagi nih, kenapa Bu harus Polimedia dan kenapa harus desain mode? Karena Polimedia adalah satu-satunya politeknik negeri di kota Jakarta. Kenapa desain mode? Karena desain mode adalah salah satu bidang sektor industri kreatif yang saat ini sedang naik daun dan banyak peminatnya. Wow, menarik. Nah, kreator muda, karena waktunya sudah habis, mungkin kita akhiri ya episode kali ini. Tapi jangan khawatir nih kreator muda, karena masih ada episode-episode lain di Creative Talk Polimedia. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Jess dan Ibu Pinky karena telah memberikan manfaat dan inspirasi kepada calon kreator muda nih. Dan teman-teman juga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di Creative Talk Polimedia. Dadah!